Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan di sini nama saya Putra Tasya Dewita dengan NIM 240433125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya bikin mengenai mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Dr. Tresyalina SPD MPD. Baik, di sini saya akan menyampaikan judul artikel saya itu mengenai dampak sampah plastik terhadap ekosistem, membangun kesadaran lingkungan berkelanjutan. Baik, latar belakang dari artikel saya tersebut yaitu mengenai sampah plastik telah menjadi salah satu permasalahan lingkungan global yang paling serius pada abad ke-21. Produksi plastik dunia terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhannya populasi, urbanisasi, dan pola konsumsi masyarakat yang semakin tinggi. Menurut laporan UNEP, sekitar 19-23 juta ton limbah plastik meskipun ekosistem perairan setiap tahun setara dengan 2.000 truk sampah plastik yang dibuang ke sungai, danau, dan lautan setiap harinya. Plastik dipilih karena sifatnya ringan, murah, dan tahan lama. Namun, karakteristik tersebut pula menjadi penyebab plastik sulit untuk terurai secara alami sehingga dapat bertahan selama ratusan tahun di lingkungan. Indonesia sendiri menghadapi tantangan besar akibat rendahnya tingkat daur ulang, kurangnya kesadaran masyarakat, dan tingginya penggunaan plastik sekali pakai. Baik, tujuan penulisan artikel saya itu bertujuan untuk mengkaji secara kritis dampak sampah plastik terhadap ekosistem laut, daratan, dan kesehatan manusia. Selain itu, artikel ini juga menganalisis pentingnya kesadaran pembangunan lingkungan berkelanjutan sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi populasi plastik. Dengan demikian, diharapkan terciptanya pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara perilaku manusia, pengelolaan sampah, dan pelestarian ekosistem, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan generasi sekarang maupun mendatang. Dampak terhadap ekosistem laut yaitu merupakan salah satu lingkungan yang paling terpengaruh oleh polusi plastik. UNEP melaporkan bahwa plastik menyumbang sekitar 85% dari seluruh sampah laut yang di berbagai wilayah perairan dunia. Keberadaan plastik di laut mengancam kehidupan berbagai organisme melalui dua mekanisme utama, yaitu tertelan dan terjerat. Banyak hewan laut seperti penyu, ikan, paus, dan burung laut menganggap plastik sebagai makanan karena bentuk dan warnanya menyerupai mangsa alami, sehingga menyebabkan penyumbatan usus, malnutrisi, hingga kematian. Selain itu, plastik yang berada di dalam laut mengalami fragmentasi akibat sinar matahari dan gelombang sehingga berubah menjadi mikroplastik. Mikroplastik inilah yang kemudian masuk ke rantai makanan mulai dari plankton, ikan, hingga akhirnya dikonsumsi oleh manusia, menjadikan kontaminasi plastik bukan sekedar masalah lingkungan, melainkan juga masalah kesehatan masyarakat global. Dampak terhadap ekosistem daratan dan kesehatan manusia. Pada ekosistem daratan ini, plastik juga tertimbun di tanah mengganggu struktur dan sirkulasi udara sehingga menurunkan produktivitas lahan pertanian. Mikroplastik ini yang ditemukan di berbagai jenis tanah pertanian yang juga mengganggu aktivitas mikroorganisme yang berperan penting dalam menjaga kesuburan dan siklus nutrisi. Di kawasan perkotaan ini, sampah plastik sering menyumbat saluran drainase sehingga meningkatkan risiko banjir. Lebih jauh lagi, praktik pembakarannya sampah plastik yang masih umum dilakukan menghasilkan emisi berbahaya seperti dioksin, logam berat, dan senyawa toksik yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan jangka panjang. Dari sisi kesehatan, mikroplastik kini telah ditemukan dalam air minuman, makanan laut, udara, bahkan jaringan tubuh manusia. UNEP menyebutnya bahwa plastik mengandung ribuan jenis bahan kimia yang berpotensi mengganggu sistem hormon, reproduksi, saraf, dan meningkatkan risiko kanker. Lanjut, kesadaran lingkungan dan strategi penanganan yaitu penyebab utamanya permasalahan sampah plastik tidak hanya terletak pada tingginya produksi plastik, tetapi juga pada perilaku manusia dalam mengonsumsi dan mengelolanya. Budaya konsumtif, rendahnya pemilahan sampah, minimnya fasilitas daur ulang, dan kurangnya pendidikan lingkungan faktor memperparah kondisi ini tersebut.
Oleh karena itu, diperlukan kesadaran lingkungan berkelanjutan yang mencangkup pengetahuan, sikap, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan lingkungan formal maupun non-formal menjadi instrumen penting dalam membangun pola pikir bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Kampanye melalui media sosial dan komunitas juga berperan besar dalam mempengaruhi perilaku masyarakat. Secara sistematik, UNEP menegaskan bahwa polusi plastik berpotensi dikurangi hingga 80% pada tahun 2040. Apabila negara-negara menerapkan prinsip ekonomi sirkular, yaitu mengurangi plastik yang tidak diperlukan, meningkatkan penggunaan kembali ROS, dan memperkuat sistem daur ulang tersebut. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan mengenai dampak sampah plastik terhadap ekosistem, membangun kesadaran lingkungan dan berkelanjutan itu. Sampah plastik merupakan ancaman serius yang berdampak pada ekosistem laut, daratan, kesehatan manusia, dan keseimbangan sosial ekonomi secara bersamaan. Permasalahan inilah tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan teknis semata, tetapi harus disertai dengan perubahan pola pikir dan perilaku menuju gaya hidup masyarakat yang lebih berkelanjutan. Kesadaran lingkungan yang dibangun secara kolektif melalui pendidikan, kebijakan yang kuat, dan penerapan ekonomi sirkular merupakan kunci dalam mengurangi dampak polusi plastik. Keberhasilan ini Keberhasilan penanganannya sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan sektor swasta secara sinergis demi menjamin kualitas lingkungan bagi generasi mendatang. Baik, sekian dari hasil presentasi artikel saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.